Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nela Fadla Ramadhani. Hari ini aku akan menjelaskan materi globalisasi ke kalian semua. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, jadi kita mulai dari apa itu globalisasi. Kata-kata globalisasi pasti udah sering banget kan kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang mendunia. Kata globalisasi dapat diartikan juga dengan proses mendunia, dunia berwajah banyak, perubahan menuju keumuman dunia, perubahan yang dirasakan seluruh dunia, keterkaitan antara bangsa dan antar manusia seluruh dunia, dan yang terakhir transformasi dunia. Selanjutnya adalah karakteristik globalisasi. Karakteristik globalisasi itu ada 4. Yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar ekonomi menjadi saling ketergantungan. Yang ketiga, meningkatnya interaksi kultural, yaitu kayak punya teman di luar negeri. Dan yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama dalam ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi itu ada 3. Yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, sistem perekonomian dunia semakin terhubung. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Oke, next adalah globalisasi di Indonesia. Globalisasi di Indonesia itu terjadi dalam berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang iptek. Contohnya kayak penemuan handphone, alat transportasi, peralatan kantor, internet, dan sebagainya. Yang kedua itu di bidang ekonomi. Contohnya kayak perubahan di produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Nah, kalau dalam contoh realnya nih ya guys ya, dalam kehidupan sehari-hari kita di bidang ekonomi gitu, itu dulu itu kita itu gunain pembayaran tunai ya kan, untuk melakukan transaksi jual beli gitu, memakai uang nih kalau mau beli sesuatu. Nah, tapi karena adanya globalisasi, kita tuh udah nggak perlu lagi menggunakan uang, atau dengan istilah zaman sekarang yaitu cashless. Kita tuh bisa menggunakan pembayaran non tunai gitu untuk melakukan transaksi jual beli gitu, karena adanya aplikasi-aplikasi kayak OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya gitu. Nah, terus yang ketiga itu di bidang politik. Contohnya itu kayak munculnya berbagai partai politik dengan prinsip yang berbeda-beda gitu. Nah, yang keempat itu di bidang budaya, yaitu kayak adanya kunjungan turis, pariwisata negara. Yang terakhir itu di bidang agama, adanya sikap toleransi, sikap pluralisme, dan sebagainya. Oke guys, dan yang terakhir adalah dampak globalisasi. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial itu yang pertama adanya urbanisasi, yang kedua kesenjangan sosial ekonomi, yang ketiga pencemaran lingkungan alam, yang keempat kriminalitas, dan yang terakhir adalah memudarnya jati diri bangsa. Gitu. Nah, selain itu, globalisasi juga memiliki dampak lainnya, yaitu adanya culture shock dan culture lag. Culture shock itu adalah keadaan di mana masyarakat mengalami guncangan mental akibat belum siapnya menerima unsur-unsur baru, ya kan? Contohnya itu kayak seseorang nih, dia pindah dari desa ke kota gitu. Nah, di kota kan dia melihat pergaulan di kota yang berbeda dengan desa gitu. Kayak pergaulan di kota kayak mabok-mabokan, terus berjudi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya kan. Nah, dia akan merasa kayak culture shock gitu, dia akan merasa kaget, dan itu normal guys, itu hal normal dan hal umum karena dia akan melakukan penyesuaian dengan apa yang ada di lingkungan barunya gitu, dia akan melakukan penyesuaian gitu. Nah, yang terakhir adalah culture lag tadi. Culture lag itu adalah keadaan di mana ketidakseimbangan unsur-unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat gitu. Nah, contohnya itu kayak misalnya masyarakat itu sebenarnya ngerti guys tentang menggunakan teknologi yang ada gitu, yang baru akibat globalisasi ini. Namun masyarakat tuh nggak bisa membatasinya gitu. Contohnya itu kayak dulu guys, kalau kalian tahu itu ada namanya Grab Wheels. Nah, Grab Wheels itu kan digunakan atau fungsinya itu untuk membantu seseorang yang lagi buru-buru kan gitu. Nah, tapi karena di beberapa tempat gitu ya, di beberapa tempat, di beberapa orang, Grab Wheels itu disalahgunakan gitu. Kayak misalnya Grab Wheels itu kan satu wheels itu buat satu orang, tapi ada beberapa oknum itu yang gunain satu wheels untuk 2 sampai 3 orang. Nah, itu yang namanya culture lag, di mana ketidakseimbangan antara unsur-unsur
kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat gitu. Adanya ketidakseimbangan. Nah, itu yang dinamakan dengan culture lag gitu guys. Oke, sekian dari aku. Semoga kalian paham dengan materi yang aku jelasin, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak bagus gitu ya, tidak bagus, terus juga berlibat dan sebagainya. Aku mohon maaf banget. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.